memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi untuk meninggikan nama Tuhan. Amin Yesus. Ini kami Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hari hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Kau puji, kau sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. hormat, segenap hatiku menyembah-Mu.
ini hidup kami Bapa. Kami mau hidup kami jadi persembahan yang hidup bagimu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Segenap hidup kami persembahkan buat-Mu Bapa. Biar hidup kami jadi kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Pagi yang indah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk nafas yang Kau masih berikan buat kami. Terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu yang Kau terus berikan buat kami Bapa. Pagi ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Kami mau lebih lagi bersuka Bapa, karena kami tahu Engkaulah penopang kami. Berkati ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan untuk lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan selama 1 minggu ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sungguh baik buat kita. Amin. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Woo! Sama-sama kita bertepuk tangan. Hey! Karena kasih Yesus tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya Bapak Ibu? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siap-siap jempolnya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik selamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya mau dengar Bapak Ibu katakan, Tuhan Yesus baik. Kurang kencang lagi. Sekali lagi Bapak Ibu sambil angkat jempolnya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selamanya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya.
Tuhan gak pernah tinggalin kita sendiri. Saat kita goyah, saat kita gentar, tapi Tuhan selalu memegang tangan kita. Amin. Sama-sama kita bertepuk tangan ke Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Saat dunia penuh tantangan, Ku takkan sendiri. saat ku goyah, ku rasa bimbang, Yesus menjagaku, ku takkan takut, ku takkan takut, takkan gentar, Dia besertaku. Pujilah namanya, Yesus ya Allah yang perkasa, Dia yang memberi kekuatan dan kemenangan. Pujilah namanya, Yesus ya Allah yang menuntunku, Dia yang memberi pengharapan masa depan bagiku. Saat dunia penuh tantangan, takkan sendiri. Saat ku goyah, ku rasa bimbang, Yesus menjagaku. Ku takkan takut, takkan gentar, Dia besertaku. Pujilah namanya, Yesus ya Allah yang perkasa, Dia yang memberi kekuatan dan kemenangan. Pujilah namanya, Yesus ya Allah yang menuntunku, Dia yang memberi pengharapan masa depan bagiku. Haleluya. Amin Tuhan. Kita katakan sama-sama. Takkan takut, takkan gentar, Dia besertaku. Pujilah namanya, Yesus ya Allah yang perkasa, Dia yang memberi kekuatan dan kemenangan. Pujilah namanya, Yesus ya Allah yang menuntunku, Dia yang memberi pengharapan masa depan, Dia yang memberi pengharapan masa depan, Dia yang memberi pengharapan masa depan bagiku. Oh, oh. Amin, haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta sama Tuhan, Tuhan ajar kami mengerti untuk setiap rencana yang Tuhan berikan buat kami. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhan
angkat tangan kita, katakan, oh, Engkau sanggup Tuhan mengadakan segalanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali katakan, menurut kehendak-Mu Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Berikan sorak-sorak yang bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oh yes, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami punya Bapa yang sangat baik Tuhan. Walaupun mungkin terkadang Bapa jasmani kami kurang baik, tapi kami bersyukur kami punya Bapa yang begitu memperhatikan hidup kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang selalu ada buat setiap kami. Bapa yang menjadi penyedia atas segala keperluan kami. Bapa yang menjadi pelindung bagi setiap kami. Bapa yang selalu menyertai kami dan menjaga kami sampai kepada kekekalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Berbicara bagi masing-masing kami Tuhan. Kau pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya Tuhan. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu diurapi oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat. Boleh jadi bagian dalam kehidupan setiap kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang mendengarkan juga diurapi dengan pengurapan yang sama. Sehingga mereka mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat yang mendengarkan, kami boleh sama-sama diberkati. Kami boleh sama-sama diubahkan. Kami boleh sama-sama dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh antusias dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah mulai kita dalam pujian dan penyembahan. Berkenaan dengan hari ayah tapi juga harus bicara kekudusan. Saya minta insight sama Tuhan. Gimana ya ngomong tentang Bapak tapi ngomong kekudusan. Dapat, Tuhan kita baik. Lagi jalan pagi saya lagi renungin ayat firman Tuhan. Langsung dapat. Judul khotbah saya adalah simple. Like father, like son. Apa saudara? Like father, like son. Ya. Like father, like son. Itu, tapi ini bisa jadi bumerang juga bagi beberapa anak. Aku gak mau seperti papaku. Papaku pemabuk, papaku pemarah, papaku tukang judi, papaku tukang kawin. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, bagaimanapun juga anak merepresentasikan orang tuanya. Sama juga kita sebagai anak Allah, kita merepresentasikan Bapa kita yang adalah Allah. Makanya satu ayat kunci dari satu perikop, nanti kita akan bahas satu perikop. Tapi sebelumnya kita lihat satu ayat dulu saudara. Ya, sama-sama kita baca ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 16, 2, 3. Sebab ada tertulis apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Like father, like son. Bapaknya kudus, anaknya juga harus kudus. Betul Bapak Ibu Saudara? Betul Bapak Ibu Saudara? Jadi setuju ya, like father, like son. Nah kalau kita lihat dalam satu perikop, 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25 saya akan bacakan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Sama-sama katakan ketakutan.
selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sama-sama katakan cara hidup yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19 melainkan dengan darah yang mahal, sama-sama katakan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh, sama-sama katakan bersungguh-sungguh. Saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25 sama-sama 2, 3. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan apa? Injil kepada kamu. Saudara kasih Tuhan, ungkapan like father, like son biasanya menggambarkan bagaimana seorang anak meniru karakter atau perilaku ayahnya. Ya Pak ya. Contoh ya, anak saya tuh gak diajarin tidurnya motah. Sama persis kayak saya. Kalau tidur bisa muter 360 derajat. Kepala nanti kaki bisa di sini. Saya mah udah terima aja ya, karena dulu saya gitu juga ya. Ya udahlah, terima nasib. Ya ini mungkin karma kalau kata orang Buddha mah ya. Dulu saya nendang mami saya, kaki saya ada di puka papi saya, ya udah saya terima aja gitu. Padahal gak ada yang ngajarin loh ya. Gak ada yang ngajarin. Tapi apa yang dilakukan oleh anak ternyata dia ada membawa sifat dan keturunan yang perilakunya menurun. Nah saudara kasih Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Yang ngerti katakan amin. Saudara anak Allah amin. Bilang kanan kirimu kamu anak Allah kalau belum tahu. Iya kan? Kalau kita anak Allah berarti Allah kita adalah Bapa kita. Amin saudara. Nah Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya, menjadi anak Allah bukan dalam kekuasaan tapi dalam kekudusan, kasih dan kebenaran. Mentang-mentang anak Allah kita ingin menghakimi orang berbuat jahat langsung wah coba kalau gue jadi Allah kan gitu ya. Seringkali kita gitu ya, playing God gitu ya. Nah Petrus menulis surat ini kepada orang percaya yang sedang mengalami pencobaan agar tetap hidup dalam identitas baru mereka sebagai anak Allah. Nah ada 3 kalimat perintah yang kita baca di dalam ayat 13 dikatakan bahwa siapkan akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu. Dan Tuhan ngasih perintah sama kita, ini untuk menolong kita supaya kita mengerti identitas kita sebagai anak Allah. Nah saudara kasih Tuhan, like father, like son. Kenapa saya katakan like father, like son? Sebagaimana Bapak, begitu juga pula anaknya. Karena Bapak memberikan kepada kita apa saudara? Yang pertama, identitas. Sama-sama katakan identitas. Yang ngasih identitas anak itu bukan ibu. Tapi Bapak. Kalau anak belum lahir, masih di dalam rahim, masih di dalam kandungan. Saya ingat banget waktu itu Rafa mau bikin BPJS, waktu di dalam kandungan usia 8 bulan. Ditulisnya bukan anak dari ayah siapa, tapi anak dari ibu. Tetapi setelah lahir, ditulis tuh, cantumkan nama bapak dan nama ibu. Betul ya? Karena yang memberikan identitas siapa? Yang memberikan identitas apa? Ayah. Bapak Betul apa betul? Saya kemarin ini sempat beli tisu buat kacamata di Optik Melawai di Ciaul. Lalu pegawainya bilang gini, Bapak udah jarang ya kesini, papinya udah jarang kesini ya. Emang Bapak tahu ya? Mas tahu ya papi saya? Pak Nathanael kan papinya. Oh kok bisa tahu Pak? Mirip. Representasi kan. Nah saudara dikasih Tuhan. Ayah dari Bapak itu dia memberikan identitas. Nah ayat ini udah kita baca nih. Perhatikan identitas ini melekat dalam hidup kita apa? Status. Sama-sama katakan status. Betul gak? Ya. Jadi kalau kita lihat nih. Ayah itu kromosomnya bawa X dan Y. Pernah belajar biologi? Nah. Kromosom ibu itu X sama X, XX.
Ayah itu XY. Jadi ketika ketemu kromosom Y dengan kromosom Y ayah, ketemu dengan kromosom X-nya ibu, jadilah anak laki-laki, jadilah saya. Jadilah kau Willy. Ya, tapi kalau kromosom X-nya ayah ketemu dengan kromosom X-nya ibu, jadilah anak perempuan. Ya, Albert Einstein bilang, Tuhan menciptakan kita bukan dengan bermain dadu, ganjil laki-laki, genap perempuan, nggak gitu. Jadi yang menentukan jenis kelamin siapa? Ibu atau ayah? Ayah. Karena kromosom kita apa? XY, ada pembeda. Itulah sebabnya bapak-bapak Batak jangan suka ngamuk sama istrinya. Anak pertama cewek, anak kedua cewek, anak ketiga cewek, kamu gak bisa ngasih anak laki-laki sama aku. Padahal yang kasih gender laki-laki siapa? Yang menentukan siapa? Ayah. Mohon bapak-bapak yang suka marah-marah kayak gitu belajar biologi lagi. Bilang kanan kirimu bapak-bapak belajar biologi ya. Yang kedua saudara, ya status ini menyematkan kita apa? Nama diri, betul nggak? Fam, marga, seh. Sehnya apa? Tan, oh seh tan gue. Iya kan? Itu nama marga melekat. Nama saya Lucius Onesiphorus Tanto Santoso. Tan, ya kan? Dari mana marga itu ada? Dari ibu? Bukan, Batak juga begitu ya. Iya. Bapak Edward Tampu Bolon, Yunias namanya ujungnya Tampu Bolon juga. Edgar namanya ujungnya Tampu Bolon juga. Betul? Bapak Willy, Cleon, Win, Setiawan. Setiawannya dari mana? Bapak Willy. Bapak Willy dapat Setiawan dari mana? Pak Freddy Setiawan. Betul? Jadi nama diri, fam, marga dari mana? Ayah. Kecuali mungkin yang bercerai ya, jangan pakai marga ayah kamu. Tapi bagaimanapun juga nggak bisa dibantah. Ini fakta yang nggak bisa dibantah. Kemudian relasi. Coba aja anak saudara bermasalah, yang dipanggil siapa? Bapaknya siapa? Betul ya? Nah relasi ini status. Kemudian saudara dikasih Tuhan, nah Tuhan bilang kita tuh anak-anak yang taat. Nah Tuhan mau status kita itu anak-anak yang taat. Karena kita anak Allah. Yang ketika katakan amin. Status kita tuh harusnya anak-anak yang taat. Yang berikutnya, identitas itu menyematkan juga apa? Nurture, didikan. Jangan turuti hawa nafsumu. Kalau kamu anak, berarti kamu harus dididik. Betul apa ya? Kalau pembantu perlu dididik gak? Dididik juga. Anak anjing perlu dididik gak? Tapi anak orang perlu kita didik? Bukan tanggung jawab kita, betul? Betul Bapak Ibu Saudara? Tanggung jawab siapa? Itulah sebabnya kalau kita ngelihat anak orang kok kayak gitu banget sih. Pasti kita ngomong gimana? Perbedaan orang tua Amerika dan Asia. Di Amerika nih terjadi di subway penembakan. 11 peluru dilontarin nih. Orang-orang Amerika bilang gini, gelo banget ya 11 peluru ditembakin ya. Cuma satu yang terluka, bodoh amat dia nembaknya. Itu orang Amerika tuh kalau ngomong. Kalau orang Asia ngomong gimana? Siapa bapaknya? Betul ya? Siapa bapaknya? Kok bisa dia nembak-nembak gitu kan? Nah, nurture, didikan. Firman Tuhan katakan kita perlu dididik kalau kita anak. Betul apa iya? Ya betul. Nah perhatikan Ibrani pasal 12 saudara. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak-anak tetapi anak-anak gampang. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya anak gampang itu bastard. Do you know what this mean? Bastard? Bajingan. Di Indonesia dibuat lebih sopan ya. Anak-anak gampang. Tapi terjemahan aslinya bastard itu artinya bajingan. Gak apa-apa kamu bujangan asal jangan bajingan. Perhatikan, kalau anak saudara tidak dididik, lambat atau cepat dia akan menjadi apa? Bajingan. Bukan bajing luncat, bajingan. Bajing luncat juga jahat ya. Perhatikan saudara, selanjutnya dari ayah kita, perhatikan ayat ini ya. Saudara perhatikan ayat-ayat ini ya. Kalau perlu saudara foto poin-poinnya.
Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Papa kita, orang tua kita, mama kita mendidik kita waktunya singkat. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, ini fakta nih, memang itu artinya fakta yang tidak bisa dibantah. Tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi apa? Anak nakal digebot. Sukacita enggak? Nangis dulu, duka cita. Ya, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Perhatikan. Perbedaan didikan Bapak jasmani dengan Bapak di sorga. Bapak kan jasmani kayak gini, jika tidak dididik ada dua kemungkinan. Ya, anak saudara jadi bajingan, kalau dididik menjadi anak yang benar. Pilih, which one do you want? Anakmu mau jadi anak yang benar atau anak bajingan? Siapa yang mau anak-anaknya adalah anak-anak yang benar di hadapan Tuhan? Boleh angkat tangan? Berarti perlu apa? Nurture, didikan. Yang kedua, dari Bapak jasmani kita belajar menghormati. Walaupun Bapak kita nyebelin ya. Walaupun mungkin Bapak kita kadang suka emosian. Bapak kita suka ya kayak gitulah, gak tanggung jawab. Tapi kita belajar menghormati. Belajar taat. Nah, didikan orang tua itu waktunya pendek atau singkat. Ya, 3 tahapan dalam mendidik anak itu investasi, koreksi, dan menangisi. Investasi itu sangat singkat. Saat umur 0 sampai mungkin sampai umur 13 tahun. 14 sampai 20 itu masa koreksi. Masih salah, masih lakukan kegagalan, masih salah, ya kita perbaiki terus. 21 kesananya itu bisa juga masuk dalam tahap menangisi. Menangis bahagia atau menangis sedih. Makanya ada pepatah Belanda ya, lebih baik anakmu menangis sekarang daripada di kemudian hari kamu yang menangis. Maka Bapak Ibu Saudara, lebih baik anakmu yang menangis sekarang karena kita didik, daripada next kelak kita yang menangis ngelihat kelakuan anak kita. Ya, menurut apa yang mereka anggap baik. Papa kita, papi kita mendidik kita menurut apa yang mereka anggap baik. Baik belum tentu apa? Baik belum tentu apa? Benar. Setuju? Ya, apalagi kalau orang tua kita yang kayak papi ya generasinya generasi baby boomer. Generasi baby boomer zaman dulu kayaknya belum ada tuh yang namanya seminar parenting, ada nggak? Nggak ada. Adanya mungkin generasi kita milenial, generasi Gen Y, Gen Z, itu banyak tuh generasi ya ikutan gitu kan. Dan miliki aturan yang jelas di rumah, house rules. Itulah sebabnya. Coba perhatikan, kenapa banyak anak sekolah minggu suka pecicilan kemana-mana. Seperti molekul gas bergerak dengan bebas. Karena gak ada aturan. Kalau dari rumah dikasih tahu kita mau ke gereja, kita mau ibadah, kita mau pergi ke pesta nih, tolong ya jaga attitude kamu ya. Kasih aturan yang jelas. Tapi didikan dari bapak kita, ini perhatikan. Kalau bapaknya baik, awalnya didikannya itu mendatangkan duka cita. Namun akhirnya mendatangkan sukacita. Oh gitu maksudnya ya saya dididik. Tapi kalau bapaknya jahat, dia menghasilkan apa? Luka, kebencian, kepahitan dalam hati anak. Nah saudaraku dikasih Tuhan, makanya kita berperan penting sebagai bapak nih. Jadi didikan itu, mendidik itu bukan yang full tugas ibu, tapi tugas saudara sebagai ayah. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Amin saudara. Ya. Nah Kolose 3:21 sama-sama kita baca. 2, 3. Hai bapak-bapak apa? Janganlah sakiti hati anakmu supaya apa? Jangan tawar hati. Tahu gak tawar hati itu apa? Udah males ngelihat kamu. Coba tanya orang di rumah. Kamu lebih senang papa di rumah atau di luar rumah? Tanya ya, pulang ya, tanya ya. Nak, kamu lebih senang papa di dalam rumah atau di luar rumah? Lebih bagus gak usah pulang. Nah, kalau anak saudara bilang gitu, artinya apa? Dia sudah tawar hati. Maka Bapak Ibu Saudara, dulu papi saya didiknya ke saya keras loh. Makanya kalau pergi pelayanan, saya tanya sama Mami, papi berangkat
Pergi berapa lama? Seminggu. Yes. Sempat tawar hati saya. Sempat kepahitan dengan Bapak Pendeta Nathanael. Perlu konseling. Saya bersyukur anak saya nggak gitu ya. Rafa, kamu lebih suka papi di rumah atau di luar rumah? Di rumah, main. Tanya ya, tanya loh, PR nih. Bapak-bapak pulang ke rumah, tanya sama anak-anakmu. Ya, kamu lebih suka papi di rumah atau lebih suka papi di luar rumah? Aku lebih suka papi yang ada di gereja, katanya gitu ya. Beda soalnya. Didikan dari Allah Bapa seharusnya membuat kita lebih taat dan hormat, betul? Karena dia Bapa di sorga. Perhatikan, waktunya panjang. Allah mendidik kita hingga di kekekalan. Kalau papi kita, Bapa jasmani kita mendidik kita itu waktunya singkat, pendek. Tetapi Bapa di sorga mendidik kita itu waktunya sampai kepada kekekalan. Ya. Kemudian apa saudara? Mendatangkan kebaikan. Untuk apa kita beroleh kekudusan? Karena dia mendidik kita, menghajar kita, mendisiplin kita. Kebenaran yang diajarkan. Bukan apa yang Tuhan anggap baik, bukan hanya sekedar baik, tapi benar. Dan Tuhan melatih kita sehingga menghasilkan buah kebenaran dan damai sejahtera sepanjang hidup kita. Berapa banyak di antara kita mau menikmati damai sejahtera dalam hidupnya? Boleh angkat tanganmu saudara? Saudara mau menikmati damai sejahtera? Makanya mau terima didikan. Ya. Nah, Titus pasal 2 kita lihat. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana. Halo, Allah mendidik kita supaya kita hidup bijaksana. Sama juga Bapak jasmani perlu didik anakmu supaya anakmu hidup bijaksana, bijaksini. Betul ya? Karena kalau anakmu nggak hidup bijaksana, kalau kita nggak hidup bijaksana, ujung-ujungnya apa? Ngerepotin banyak orang. Kamu kayaknya sukanya musik rap ya, kenapa gitu ngerepotin bawaannya? Yang ketiga katakan amin. Saudara mau hidupmu bijaksana, adil, beribadah. Gimana caranya? Perlu dididik. Kalau anak, dididik. Karena firman Tuhan katakan, mana ada anak yang dididik. Kalau anak itu tidak dididik, perhatikan, dia jadi bajingan. Banyak gak di Jawa Barat anak bajingan? Nah ini, dididik makanya. Masuk mana? Masuk barak. Bapak-bapak yang bajingan ada gak? Ada. Banyaknya kenceng banget ya. Ibu-ibu yang bajingan ada gak? Antara dendam kesumat atau gimana gitu. Selain status, selain nurture didikan, ini dia. Identitas itu menyematkan juga apa? Nature. Nah, karakter. Allah kita kudus, sifatnya kudus, atributnya kudus. Dia mau juga kita kudus. Nature kita. Nah, coba perhatikan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Betul? Ya. PR nih ya, PR nih, bapak-bapak ya, PR-nya, pulang tanya, kamu belajar apa dari bapakmu? Kamu belajar apa sih dari papi? What do you learn from me? Belajar mengumpat, Pi. Waduh, menyedihkan. Kalau anak kita ketika ditanya, kamu belajar apa dariku? Rafa, kamu belajar apa dari papi? Mengumpat, waduh sedih banget dah. Tanya ya, papa-papa tanya loh, kamu belajar apa? Dapat karakter apa? Perhatikan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, dalam Lukas pasal 6 ayat 36, hendaklah kamu apa? Sama-sama baca 2, 3 apa? Hendaklah kamu murah hati sama seperti apa? Ibumu, bapamu adalah murah hati. Kurang keras, lagi kita baca 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti apa? Bapamu adalah murah hati. Bapak kita murah hati, anaknya kudunya harus. Bapak kita mudah mengampuni, harusnya kita jadi anak mudah mengampuni. Bapak kita mudah tergerak oleh belas kasihan, harusnya kita jadi anaknya gampang tergerak juga belas kasihan. Bapak kita murah hati, kitanya pelit, gak nyambung. Jangan-jangan bukan DNA aku kata Allah. Amin saudara. Karena bawa nature, karakter, be merciful,
just as your Father is merciful. Wow. Sama-sama katakan wow. Bapak kita adalah murah. Bukankah kita boleh ada hingga hari ini itu karena kemurahan hati Bapak? Amin. Papi boleh ada hari ini karena kemurahan hati Bapak. Saudara dan saya boleh ada sampai detik ini karena kemurahan hati Tuhan. Amin. Saya tahun ini Bapak Ibu Saudara, pernikahan kami, saya sama istri saya 11 tahun. Kemarin ngobrol 11 tahun. Sama pacaran total 13 tahun. Lama ya kita ya. Lama loh. 11 tahun. Lama kalau menurut saya luar biasa itu, cukup lama itu. Tapi bisa melewati hari demi hari itu karena kemurahan hati Bapa. Kita boleh ada karena kemurahan hati Tuhan. Kita lewatin COVID, kita bisa lewatin COVID kan? Saya 5 minggu saudara. 1 minggu di rumah sakit, 4 minggu saya di rumah. Gak kemana-mana. Sampai waktu itu Irin WA, kok gimana kok, fine-fine aja kok, udah bosen belum? Gak bosen sih, untung ada Netflix. Bisa lewatin hari demi hari karena kemurahan hati Bapak, amin. Kalau kita punya Bapak yang murah hati, kita harus jadi anak yang murah hati. Bilang kanan kirimu, jadilah murah hati seperti Bapamu yang murah hati. Kalau Bapak kita murah hati, kalau kita pelit berarti apa? Kayaknya kamu bukan anak Allah deh. Coba cek-recek DNA-nya deh. Karena ketika Tuhan memberikan kepada kita, saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan ada kelahiran baru, ada benih ilahi dalam hidup kita. Nah, yang berikutnya saudara, tanggung jawab. Ya, nah tadi ngomongin tentang nature, nah saya mau tulis begini saudara, jika dulu sebelum percaya Tuhan kita hidup dalam natur dosa kita, betul ya? Sekarang kita hidup dengan natur ilahi, divine nature. Seperti ungkapan tadi saya katakan like father, like son, dikatakan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu, maka Tuhan mau kita dalam menjadi anak yang murah hati. Yang kedua saudara, Bapak itu memberikan kepada kita apa? Ini dia. Saudaraku dikasih Tuhan, dari ibu anak-anak itu belajar kelemah lembutan. Belajar sabar, belajar lembut, tapi dari Bapak belajar apa harusnya? Ini dia. Responsibility. Belajar apa? Tanggung jawab. Kalau saudara sebagai Bapak gak bertanggung jawab, jangan heran anakmu mungkin saja menjadi anak yang tidak bertanggung jawab. Gak bertanggung jawab sama PR-nya, gak bertanggung jawab sama sekolahnya. Perlu tanggung jawab. Terus gimana dong, Bapakku udah gak tanggung jawab. Tapi kamu belajar firman Tuhan, berubah. Kelak kamu jadi Bapak yang bertanggung jawab. Amin saudara? Ya, kita bisa patahkan itu tuh. Oh Bapak kita, tapi Bapakku gak tanggung jawab gimana dong? Melalui kamu Tuhan mau kamu kelak jadi Bapak yang bertanggung jawab. Ya responsibility, tanggung jawab. Bukan tanggung jawabnya gini, gue yang nanggung lu yang jawab ya. Responsibility, perhatikan saudara. Ayat 17 sampai 19 mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Alkitab mengatakan hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Kata ketakutan itu bicara tentang rasa hormat dan kekudusan. Selama kamu menumpang di dunia ini. Kenapa kita harus menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab? Kenapa? Karena ada penghakiman Allah. Allah menghakimi tanpa memandang muka. Allah menghakimi kita dikatakan menurut perbuatan kita. Karena ada penghakiman. Kenapa kita harus hidup bertanggung jawab? Kita menumpang saudara, pendatang di dunia ini. Berapa banyak di antara saudara yang bukan asli orang Sukabumi? Boleh angkat tangan. Bukan asli orang Sukabumi. Banyak loh. Saya juga ya, bukan asli orang Sukabumi. Saya tanya lagi, berapa banyak di antara saudara yang bukan asli orang Sukabumi? Nah, anak saya asli orang Sukabumi, lahir di Sukabumi dia.
Saya baca satu berita, ada satu anak, jadi si ibunya lagi hamil besar, ya, lagi naik pesawat Bapak Ibu Saudara. Dia lagi terbang dari negara mana mau menuju Amerika. Di tengah-tengah udara antara Irlandia dan Inggris, maminya ngelahirin di pesawat. Maminya ngelahirin di pesawat. Pesawatnya itu akhirnya mendarat di Amerika. Jadi si anak ini dia naik pesawat Uni Emirat kalau nggak salah. Atau maskapai penerbangan Arab Saudi, saya lupa. Jadi si anak ini dapat 3 warga negara. Warga negara Irlandia, karena waktu terbang posisi ngelahirin itu posisi di udara Irlandia dan ngelewatin Inggris. Jadi dapat warga negara Irlandia, dapat warga negara Inggris, waktu sampai di Amerika, brojol nih rumah sakit, dikasih akte lahir Amerika. Jadi dia punya warga negara Inggris, warga negara Irlandia, warga negara Amerika. Lalu dari maskapai penerbangan Arab Saudi dikasih hadiah. Anak ini boleh terbang kapanpun dia mau, free tanpa bayar tiket. Wow, saya bilang gila juga ya. Ini anak spesial sekali ini. Punya 3 warga negara, dia bisa nerbang dengan maskapai penerbangan Arab Saudi tanpa bayar tiket seumur hidupnya. Bayangin saudara. Nah perhatikan, kita tuh menumpang, kita tuh pendatang. Ya, kalau kita baca 1 Petrus pasal 1, surat Petrus ini dikatakan begini, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Betul ya? Orang-orang pendatang. Yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, di sini tuh ada peta. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, surat 1 Petrus ini merupakan surat yang diberikan kepada orang-orang Israel, di mana mereka jadi pendatang, di mana di daerah Bitinia, Galatia, ini kok nggak keluar ya lasernya. Bitinia, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, mereka tersebar di situ, dan surat 1 Petrus ini menjadi surat edaran, dibacakan di Bitinia, dibacakan di Pontus, dibacakan di Galatia, dibacakan di Kapadokia, sehingga semua orang Israel yang menjadi pendatang di situ mereka dengar, mereka baca surat 1 Petrus, oh iya ya kita pendatang ya. Kamu menumpang di dunia ini, makanya karena kamu bukan warga asli dan kamu juga hidup menumpang di dunia ini, makanya kamu perlu responsibility, bertanggung jawab. Dan ini tugas kita sebagai bapak, ngasih tanggung jawab sama anak. Kamu perlu bertanggung jawab dengan hidupmu, kamu perlu bertanggung jawab dengan sekolahmu, kamu perlu bertanggung jawab dengan pekerjaanmu. Kita tuh menumpang, sama-sama katakan kita menumpang. Betul ya? Di dunia ini kita hidupnya apakah selamanya hidup di dunia ini? Tidak, kita sementara. Yang berikutnya, kenapa kita perlu hidup bertanggung jawab Bapak Ibu Saudara? Karena kita telah ditebus. Karena ditebus itu artinya didapatkan kembali. Dari cara hidup yang sia-sia. Amin saudara? Firman Tuhan tadi katakan bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kita ditebus. Dan yang berikutnya, kita ini bernilai mahal. Bernilai apa? Mahal. Sama-sama katakan mahal. Bilang kanan kirimu, kamu mahal. Amin. Saudara saya mau tanya ya. Bedanya tas mahal sama tas KW apa? Kalau saudara pergi ke Mangga 2 atau pasar Minggu atau pasar Senen mau beli tas. Pernah nggak ngelihat si tukang pedagangnya pakai sarung tangan ngambilin tas? Pernah nggak? Enggak, ngapain? Namanya juga di Mangga 2, di obral. Betul ya? Sama juga kalau barang obral ya, kan di tengah-tengah gitu ya, barang obral diskon gitu kan. Sale gitu ya kan, 70% gitu ya. Sale. Yang namanya diskonan pasti rame-rame kan, betul ya? Wah gede banget gitu kan, satu tempat gitu kan. Termasuk kalau beli tas di Mangga 2 gitu, yang KW gitu kan, di brak-bruk kan naroknya. Coba lihat aja, brak-bruk kan. Di Mac gitu ya. Pegang sama siapa. Tapi saya pernah perhatikan ya, satu galeri tas ya, tas mahal nih. Saya cuma lihat dari depan doang. Itu mau ngambilinnya aja pakai sarung tangan dulu.
Betul ya? Kenapa harus pakai sarung tangan ya? Apakah ada bakteri takut kena COVID gitu tasnya saya bilang. Pakai sarung tangan. Di etalase kaca dibuka. Ya kan? Ngambilin juga gini, nggak gubrak-gabruk gitu. Pelan-pelan. Dikasih pelan-pelan lagi, ngasihnya pelan banget kayak orang Solo. Padahal dia mungkin bukan dari Solo tuh, pelan banget. Ini sletingnya, buka sletingnya juga pelan-pelan lagi. Padahal kan kalau untuk tahu ketangguhan bukanya kenceng dong. Coba kan kalau di Mangga 2 bener nggak? Lagi praktek nguat, ini sletingnya kenceng loh, wah, nggak ada belas kasihan gitu, bener nggak sih? Coba kalau tas mahal, bukanya pelan-pelan. Nah, kita tuh bernilai mahal karena penembusan yang arah kejakan. That's why kita perlu dan harus hidup bertanggung jawab. Yang ketiga katakan amin. Responsibility. Karena dari Bapak kita belajar responsibility, tanggung jawab. Saya minta para pemain musik. Yang ketiga, kita dapat apa Bapak Ibu Saudara? Dari Bapak kita. Dari Bapak di sorga, bahkan juga Bapak di bumi, Bapak jasmani kita. Ini dia, ini penting juga nih. 3 poin ini penting, jadi saudara saya berharap saudara catat, foto dan lain sebagainya. Karena ini bisa jadi seminar sebenarnya. Yang ketiga adalah, saudara dan saya dari Bapak di sorga, termasuk dari Bapak jasmani, kita dapetin ini. Destiny, tujuan. Yang pertama tadi apa? Kita dapat apa dari Bapak? Identitas, identity. Yang kedua, responsibility, tanggung jawab. Yang ketiga, destiny, semua ujungnya. Yang pertama dapat apa? Identitas, identity. Yang kedua, responsibility atau tanggung jawab. Yang ketiga, destiny, tujuan. Kita dapat tujuan loh. Ya, coba perhatikan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan ini tujuan yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Dia menguduskan kita, menyelamatkan kita untuk apa sih? Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Perhatikan, Allah menyucikan saudara dan saya melalui ketaatan kepada kebenaran. Tujuannya apa? Dia kasih destiny dalam hidup kita. Supaya kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Ini juga yang harus kita sebagai Bapak jasmani ngasih tahu sama anak kita. Hey, kamu anak papi loh. You have to be kind with another person. Kamu harus baik sama teman kamu di sekolah. Kamu jangan nakal ya. Karena kamu bawa nama baik. Betul ya? Betul Bapak Ibu Saudara? Saya gak pernah lagi ngajarin anak saya bilang gini, kamu harus baik, kamu harus takut Tuhan karena kamu anak pendeta. Kasihan banget ya. Kamu gak boleh nyontek loh, kamu anak pendeta. Kalau bukan anak pendeta berarti boleh nyontek dong. Saya kadang dulu tertekan loh saudara. Kamu anak pendeta, kamu gak boleh jahat, kamu gak boleh nyontek. Berarti kalau bukan anak pendeta boleh nyontek. Boleh, Anda sendiri yang bilang. Tapi saya kasih tahu anak saya, Rafael, kamu anak papi, kamu anak Tuhan. Saudara perlu ajarin anak saudara seperti itu. Apapun profesimu, kamu jangan bilang gini, papi pengacara. Kamu harus takut Tuhan, kamu harus benar. Anak pengacara harus benar. Bukan karena masalah anak pengacara, bukan. Bukan karena masalah anak polisi, bukan karena masalah anak pendeta. Tapi karena anak kita adalah anak Tuhan, yang ngerti katakan amin. Kamu anak Tuhan, kamu anak papi. Kamu harus baik sama orang. You have to be good, you have to be kind. Bersungguh-sungguh saling mengasihi. Nah, Tuhan kasih destiny dalam hidup kita. Perhatikan. Tuhan menyelamatkan kita bukan sekedar masuk surga Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan kasih destiny supaya apa? Kita belajar mengamalkan kasih. Kita belajar bersungguh-sungguh saling mengasihi. Dan kita merepresentasi sebagai orang yang telah mengalami kelahiran baru. Contoh aja, simpel aja. Anak saudara nakal, yang dipanggil siapa? Halo, yang dipanggil siapa? Kenapa kalau ambil rapot harus orang tuanya? Ada satu Mami Hendy pernah cerita, Mami mertua saya pernah cerita.
Anaknya nih nakal, bermasalah, orang tuanya selalu dipanggil nggak bisa. Yang datang pembantunya. Papinya mana? Papinya sibuk kerja. Maminya mana? Di rumah sih, tapi sibuk nggak tahu, bukain Facebook, bukain Instagram, sibuk aja. Anaknya bermasalah di sekolah. Buat jahat sama orang, anaknya nakal luar biasa. Nggak mau tahu loh. Pembantunya yang datang loh. Perhatikan, kita representasi dari Bapak kita. Saudara sebagai anak Allah, kita representasi dari Bapak kita. Makanya firman Tuhan, biarlah hendaknya perbuatanmu itu memuliakan Bapamu di sorga. Amin saudara. Setiap kita diberikan destiny oleh Bapak kita. Oleh Allah kita sebagai Bapak, termasuk Bapak jasmani. Tapi dulu waktu saya belum ambil pelayanan, Papi memang tidak push saya untuk jadi pendeta, tapi punya pengharapan saya menjadi hamba Tuhan. Tapi dia berdoa, tapi saya ngerti Tuhan, dari Papi saya belajar satu destiny, tujuan. Kenapa Tuhan izinkan saya lahir di tengah-tengah hamba Tuhan. Dulu saya mikir gini, kenapa ya saya bukan anaknya Michael Schumacher gitu jadi pembalap, kayaknya lebih seru deh. Tinggal di Jerman seru loh saudara. Bawa mobil boleh minimal 160 km per jam. Seru banget saya bilang, wow. Kenapa? Setiap orang tua harus kasih destiny sama anak. Saya dapat satu destiny dari papi saya, yaitu apa? Melayani dengan tulus. Saya dapat destiny itu saudara. Saya lihat papi ya pelayanan, enggak pilih-pilih orang, mau orang yang susah, mau orang yang dilayani dengan kualitas yang sama. Saya kadang suka perhatiin gini, aduh si papi udah umur 70 sekian ya, masih loh bim cabir satu-satu dilayani satu-satu loh. Orang datangnya telat ditungguin, belajar destiny. Saudara dikasih Tuhan, saudara belajar apa dari orang tuamu? Karena seharusnya dari saudara sebagai ayah, sebagai bapak memberikan destiny dalam hidup anak saudara. Sama seperti Bapak kita di sorga, dia kasih destiny. Saudara dikasih Tuhan, kayaknya gak bisa aktif ya. Masih ada gak slide-nya? Sebagaimana, nah ini dia. Sebelumnya dulu. Nanti saya ada video ya. Sebagaimana Allah Bapa menjadi role model bagi anak-anak Allah, orang-orang percaya. Demikian pula Bapak jasmani seharusnya menjadi role model bagi anak-anaknya. Karena melalui Bapa lah kita sebagai anak memperoleh apa? Identitas. Sama-sama katakan identitas. Yang kedua apa? Responsibility atau tanggung jawab. Yang ketiga apa? Destiny atau tujuan. Ada satu video ya, sebelum jangan diputar dulu ya. Videonya ceritanya ini papanya lagi speech di wedding. Ini harusnya jadi momen yang buat saudara ya, ketika nanti anak saudara menikah. Papanya bilang gini, membesarkan anak itu bukan hal yang mudah, menjadi orang tua itu bukan hal yang mudah. Begitu banyak effort, saya tahu dia bilang. Anak saya waktu masih tinggal sama saya, ketika dia, "Pah, aku mau nonton konser dong, tapi uang aku kurang." Terus dia bilang ke menantunya, "Now it's your job. Sekarang tugas kamu ya. Kalau istrimu nanti minta uang untuk beli tiket konser." Terus si papanya bilang, "Anak saya itu suka butuh tumpangan, Pah anterin aku dong, aku mau hangout sama teman-teman aku." Terus dia bilang ke menantunya, "Ini sekarang tugasnya kamu." Lalu si papanya bilang gini, anak saya itu selalu excited untuk menceritakan satu berita yang wow, berita bagus, berita yang luar biasa. Dan saya jadi orang pertamanya. Mulai sedih nih, papanya bilang ke menantunya, "Now it's your privilege, hak istimewa kamu sekarang." Kita akan lihat satu videonya. Yuk. Raising children is a lot of work. So when your daughter comes home and asks for some extra money for concert tickets, hey Will, that's your job now. When she needs a ride because she's out drinking with friends, Will, that's your job now. But as every parent in this room knows, there is a lot of precious moments as well.
when she runs into the room, super excited with special news and wants you to be the first to know, Will, that's your privilege now. When she just wants you by her side because she's worried, scared, or sad, that's your privilege now. Being the most important man in her life, that's your privilege now. So respect it, enjoy it, and all the best. Lengkap gak ceritanya? Saudara mau jadi bapak yang seperti ini? Keren gak? Ketika setelah menikah, ya kan, hak privilege, hak istimewa itu beralih kepada suami. Bagian ayat tadi bilang gini, the most important man, pria yang paling penting dalam hidupmu dulu itu ayahnya. Bagi wanita, bagi anak, bagi daughternya, bagi anak perempuannya. Tapi dia bilang, Will, ke menantunya, that's your privilege now. Mari bapak-bapak di tempat ini, goal kita kasih 3 hal ini. Identity, responsibility, and destiny. Karena waktunya anak saudara akan menikah, apalagi saudara punya anak perempuan. Ataupun saudara punya anak laki-laki. Tugas kita berakhir di situ. Tugasnya, kalau saya punya anak laki-laki, saya melanjutkan tanggung jawab ke anak saya. Tapi kalau saya punya anak perempuan saya diserahkan nanti ke menantu saya dan itu tanggung jawab dari menantu saya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Saudara mau menjadi bapak yang seperti apa? Tuhan sudah memberikan kepada kita identitas, responsibility, and destiny. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hatiku dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Ku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Mari sekarang, mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan, oh, ku rasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan indahnya Kudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, oh, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Yang wanita saja katakan, penuhi hatiku. Haleluya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Terima kasih Kau telah menjadi Bapa bagi setiap kami Tuhan. Kau memberikan identitas, tanggung jawab dan tujuan dalam hidup kami Tuhan. Oh, yang pria katakan, bahwa ku dekat dalam hati
Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku, ku bersyukur, menyembah-Mu, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Berapa banyak di antara kita yang sudah dengar firman Tuhan? Saudara sebagai Bapak boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi Bapa yang seperti yang Tuhan kehendaki. Karena melalui aku Tuhan, anak-anakku mereka terima identitas. Mereka terima tanggung jawab. Mereka punya tujuan. Dan survei penelitian mengatakan, anak-anak yang ketiadaan figur ayah menjadi anak-anak yang kehilangan arah dan tujuan dalam hidupnya. Mungkin kita pernah gagal. Atau mungkin saudara sebagai anak menyadari bahwa papamu gagal. Tapi stop di situ. Mulailah saudara, kalau engkau sebagai anak pria, mulailah di situ ambil tanggung jawab. Tuhan, aku gak mau generasi aku di bawahnya menjadi anak-anak yang kehilangan arah dan tanpa tujuan. Saya ingin berdoa untuk bapak-bapak di tempat ini. Kau melihat bapak-bapak yang mengangkat tangan. Mari angkat tangan saudara sebagai ayah, sebagai bapak. Memang tidak mudah Tuhan. Tugas kami sebagai ayah, tugas kami sebagai bapak. Tapi kami percaya Tuhan sudah memberikan identitas, tanggung jawab, dan tujuan dalam hidup kami. Supaya kami juga memberikan tiga hal ini kepada anak-anak kami. Melalui kami mereka punya identitas yang jelas. Melalui kami mereka punya tanggung jawab. Melalui kami mereka punya tujuan dalam hidup ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mungkin seringkali melalui hidup kami, perkataan kami, sikap kami belum menjadi teladan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, tapi melalui kebenaran firman Tuhan, Kau pakai para ayah di tempat ini untuk mengambil tanggung jawab supaya mereka, melalui mereka, anak-anak mereka punya identitas yang benar, punya tanggung jawab yang benar, dan punya tujuan yang jelas dalam hidup mereka. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang mengalami masalah pergumulan dalam hidupmu. Mungkin dalam rumah tanggamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, keuanganmu, kesehatanmu. Saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak di sorga, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mungkin mereka sedang mengalami pergumulan. Mungkin mereka sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa beberapa saudara kami Tuhan. Ibu Mian yang sedang dirawat di rumah sakit. Nyatakan kuasa-Mu, kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Dengan Tante Tauing Tuhan yang sudah melewati fase kemo Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, mujizat Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus.
Kami juga berdoa dengan Edsel Tuhan yang sudah 1-2 kali menjalani kemo Tuhan. Anak ini didiagnosa leukemia, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, tabib yang ajaib. Tuhan, kami berdoa setiap sel-sel kanker itu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami juga mungkin berdoa dengan saudara-saudara yang sedang mengalami sakit, nyatakan kuasa-Mu. Buat Bapak Gembala, pulihkan dan pulihkan lebih lagi Tuhan kesehatannya. Buat setiap kami yang hadir, kesembuhan yang sempurna, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang berkekurangan Tuhan cukupi setiap keperluan kami. Terima kasih Bapak, karena kami punya Bapak yang menyediakan segala keperluan kami. Terima kasih Bapak. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi bila Roh Kudus terus berbicara dalam setiap kehidupan kami boleh melakukannya. Kami boleh berubah, kami boleh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin, terima kasih untuk firman yang telah diberikan oleh Pastor Lucky. Kiranya dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Jika sebentar kita akan memberikan persembahan, saya serahkan kepada yang bertugas. Kekuatan dan kemenangan, pujilah namanya, Yesus ya Allah yang menuntunku, yang memberi harapan masa depan bagiku. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama. Saat dunia penuh tantangan, takkan sendiri. Saat ku goyah, ku rasa bimbang, Yesus menjagaku. Ku takkan takut, besertaku. Pujilah namanya, Yesus ya Allah yang perkasa, Dia yang memberi kekuatan dan kemenangan. Pujilah namanya, Yesus ya Allah yang menuntunku, Dia yang memberi pengharapan masa depan bagiku. Kita katakan sama-sama. Ku takkan takut, takkan gentar, Dia besertaku. Pujilah namanya,
boleh duduk kembali. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan Kuasamu menjadi sempurna. cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, kuasamu menjadi sempurna. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan Tuhan sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu, baik untuk kas, persembahan perpuluhan, ungkapan katus, Tuhan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, soundman, demikian juga kolektan asar, bahkan kami semua yang hadir, kuatkan kami dan teguhkan kami. Berkati kegiatan sepekan, hari Senin ada BIM Capir, hari Selasa doa, hari Rabu ada komsel, hari Kamis latihan bersama, hari Jumat doa puasa, hari Sabtu ibadah TWF, dan hari Minggu kebaktian 3 kali, pagi, siang, dan sore. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.